itu tidak terlalu, bukannya tidak setuju tapi masih meragukan. Karena itu mari kita hadirkan untuk menjadi semacam kayak pertimbangan gitu bagi kita tentang hal ini, yaitu tentang fingerprint untuk memahami bagaimana orang dibentuk atau memahami karakter orang dengan fingerprint. Nah, sebetulnya saya kepengen banget Ibu Bapak bisa bertemu dengan Mas Nizar, mudah-mudahan ntar lagi dia join di sini karena beliau memiliki semacam keahlian dan keyakinan bahwa fingerprint itu bisa dipakai untuk melihat karakter anak, kecenderungannya dia dan sebagainya dalam konteks nature. Kan ada nature dan nurture gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti kita akan dengarkan dari beliau. Nah, untuk orang tua hebat sendiri, kita ini adalah berawal dari saya dan satu sahabat saya namanya Mas Sohib. Hari ini dia bilang, aduh aku nggak bisa karena perjalanan ke Probolinggo, karena di sana ada workshop. Mas Sohib itu adalah juga seorang psikolog baru aja. Oh ya hampir syukur alhamdulillah Pak Cit ya. Mas Sohib baru saja menyelesaikan disertasinya dan Mas Nizar akhirnya datang. Lu bikin gua deg-degan, sumpah. Tuh Mas Nizar ya yang mana itu masih nah, oke. Nah, siap. Sorry, Saya sorry, buka Mbak. sebentar ya Mas Nizar ya. Jadi Mas Ya, ya, Sohib silakan, adalah silakan. seorang doktor yang baru saja kelar disertasinya. Hari ini dia bilang, aduh aku nggak bisa join ya, sorry karena lagi perjalanan Probolinggo. Ini kayaknya didengerin melalui sound ininya ya. Nah, kemudian waktu itu kita dapat tugas untuk membuat semacam seperti ini dari kita kan ikut pelatihan gitu. Sampai sekarang dan anggotanya bertambah hari ini mungkin ini saya belum rajin lagi untuk minta orang join ya, tapi sekarang mungkin udah lebih dari 1.800 yang join di grup kita dan kita terbagi dalam 4 grup. Kadang-kadang pembicaraan berbeda-beda. Hari ini di grup 1 ngomongin bullying, kemarin di grup berapa itu ngomongin apa, seru banget. Jadi kalau Anda mau bergabung silahkan. Saya tadi sudah memberikan linknya, nanti saya akan ini lagi ya untuk masuk ke orang tua hebat. Nah, acara ini pun juga terselenggara juga karena ada beberapa ya yang membantu kita untuk ini tetap terselenggara. Yang satu ini adalah grup Esensi. Esensi adalah suatu lembaga bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan psikologi. Nanti Mas Nizar juga punya juga Steven namanya ya, mungkin nanti Mas Nizar bisa jelaskan. Nah, Steven dan Esensi hari ini menampilkan kegiatan tentang masalah ini. Nah, Esensi sendiri kebetulan saya adalah yang menggawangi, kayak sepak bola menggawangi ya ini, dan kami sudah berdiri sejak 2004, walaupun sebelumnya secara liar juga sudah berdiri, tapi secara legal kita di 2004. Layanan kami adalah seperti itu Ibu Bapak, seleksi assessment untuk perusahaan, memang kami berangkat dari industri ya, Human Resource Management, Education, sekolah-sekolah, terutama saya berminat sekali untuk bidang sex education terutama, tapi juga kita biasa ini anak-anak yang apa kesulitan belajar dan sebagainya. Kemudian coaching, consultancy, dan tentu saja training and development. Ini adalah layanan kami. Beberapa klien yang sudah kita tangani lumayan, ini ada yang udah nggak bisa kita kasih gambarnya lagi, jadi banyak sekali Ibu Bapak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu alternatif kalau Anda atau kantor Anda memiliki kebutuhan. Dan hari ini kita juga ditemani oleh Steven. Steven adalah suatu lembaga juga yang dia banyak mendedikasikan diri untuk antara lain ada tentang fingerprint. Nah, memang seperti yang Pak Cit tadi bilang, ya lumayan ada cocoknya juga ya. Jadi sebetulnya ini memang masih menjadi semacam kayak saling namanya juga ilmu ya, ilmiah ya. Jadi boleh aja kan ya Mas Nizar ya,
antara pro dan kontra dan sebagainya. Jadi di kalangan psikologi sendiri banyak yang juga setuju, tapi banyak juga yang tidak setuju dengan istilah fingerprint menjadi pembaca karakter. Fingerprintnya sebenarnya nggak ada masalah, karena kan di kepolisian, di hukum kita pakai itu ya. Tapi apakah ini bisa menjadi bentuk untuk mengenali karakter, bakat anak, itu mungkin belum sepenuhnya bisa dipandang karena validitas penelitiannya masih belum cukup untuk meyakinkan kami yang dari psikologi, walaupun juga saya pribadi sebetulnya netral aja karena orang punya pilihan ya mau mempercayai gambaran tentang karakter manusia itu dari mana banyak sekali tools yang dipakai untuk psikologi, banyak sekali tools. Mungkin yang non psikologi juga banyak sekali tools. Nah, itu menjadi satu pilihan buat kita sebagai orang tua. Karena setelah kita tahu bagaimana anak kita dan itu cocok, kita kemudian tahu apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang sebetulnya menjadi penting untuk digambarkan. Mas Nisar, boleh nggak saya ngobrol sedikit untuk memberikan gambaran tentang kayak apa sih pembentukan karakter bagi seseorang? Boleh ya, Mas? Ini mudah-mudahan Silakan. nggak lebih dari 5 menit. Ibu Bapak izin untuk saya dari sisi saya ya. Dari saya gimana sih sebetulnya pembentukan karakter itu sebetulnya bisa dilakukan atau bisa terjadi atau diyakini itu dari mana saja. Banyak sekali ternyata, banyak sekali. Nah, yang memang yang paling sering disebut adalah karakter orang itu dibentuk juga karena nurture. Nurture itu adalah karena lingkungan. Tapi di sini nanti kita juga dapat satu pandangan karena nature. Nah, nature ini yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Mas Nizar. Saya akan coba jelaskan satu-satu ya. Jadi bisa saja sebetulnya pembentukan karakter itu karena nature. Nah, tapi nature di sini itu agak berbeda dengan nature yang nanti mungkin mau kita dengar dari Mas Nizar atau sama aku juga nggak tahu ya. Tapi genetik di sini atau nature ini adalah bahwa perilaku itu diwarisi di dalam DNA yang ada. Itu menurut ilmu ini ya. Saya juga nggak tahu karena saya tidak mendalami ini. Misalnya contohnya apa? Misal temperamen orang. Orang cenderung marah, tenang, aktif. Itu katanya ada. Kalau bapaknya, oh pantas bapaknya aja begitu. Gitu lah ya kira-kira ya. Jadi mungkin ini juga menjadi satu masukan. Juga kecenderungan emosional ya, bagaimana emosi ini juga ada dari nature. Tingkat emosi orang, gampang orang panik, gampang orang ketakutan dan sebagainya itu sebetulnya genetik katanya ya. Kemudian kecerdasan atau kognitif gitu ya. Jadi IQ berapa sih itu katanya adalah juga karena bawaan. Nah, walaupun dikatakan ini penting harus catat bahwa sebetulnya faktor genetik ini tidak menentukan secara absolut karakter seseorang. Jadi ini cuman kayak kecenderungan dasar karena kemudian ada nih faktor lain yaitu faktor nurture atau lingkungan. Nah, di sini mungkin lingkungan lebih banyak dipercayai oleh para psikolog karena dia belajarnya tentang manusia ya. Jadi misalnya kayak keluarga itu mempengaruhi bagaimana karakter orang ya. Keluarga, budaya, pengalaman, pendidikan, interaksi, semuanya itu mempengaruhi dari faktor lingkungan. Moral-moral yang diajarin, ya, keluarga kan tentang itu ya, bagaimana sosial, emosional, nah itu ada di keluarga. Atau mungkin dari pengalaman, bagaimana sekolahnya, bagaimana lingkungan tempat dia bergaul, ya, budayanya bagaimana. Nah itu juga mempengaruhi karakter. Atau mungkin ada pengalaman-pengalaman traumatis di masa kecil, atau mungkin bukan di masa kecil. Itu juga bisa mempengaruhi karakter orang ya. Jadi ini semua diyakini bahwa itu adalah pembentukan karakter melalui lingkungan. Nah, setelah saya baca-baca lagi di satu jurnal, ternyata ada beberapa lagi. Jadi saya ambil aja yang kira-kira bisa kita pahamin, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan neurobiologis namanya. Neurobiologis itu sebetulnya sesuatu yang ada kaitannya dengan kimia otak, hormon, itu katanya mempengaruhi. Kalau kita pernah dengar serotonin, endorfin, dopamin gitu ya, kortisol dan sebagainya, itu kan juga membentuk karakter orang ya. Khususnya memang orang-orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena orang
happy, orang kecanduan dan sebagainya, itu ada urusan seperti ini. Atau struktur dan fungsi otak. Kalau ibu bapak pernah dengar misalnya prefrontal cortex misalnya kayak gitu ya, amigdala. Nah itu semua juga bisa memberi penjelasan tentang bagaimana karakter itu dibentuk. Nah memang sebetulnya hal ini kan terkait dari respon-respon terhadap perangsangan yang masuk ke orang tersebut. Ini adalah masalah neurobiologis. Tapi ada satu lagi yang juga menurut saya ini juga ya menarik juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan katanya epigenetik. Pernah dengar nggak epigenetik? Epigenetik itu sebenarnya juga lingkungan, dia bisa mengubah ekspresi gen tapi nggak mengubah DNA-nya. Jadi ya ekspresinya bisa dibentuk, dirubah, tapi DNA-nya tetap. Nah itu namanya epigenetik. Misalnya pada saat masa kanak-kanak dia mengalami stres, ya, dan itu kemudian mengubah cara-cara genetik ini merespon sepanjang hidup. Kan ada anak-anak mungkin luka batin dan sebagainya, itu mempengaruhi. Kemudian masalah nutrisi, trauma, habit, nah itu juga mempengaruhi. Nah di sini yang disebut dengan epigenetik itu tidak mengubah DNA-nya, tapi mungkin secara gen karena ada rangsangan yang direspon, itu kemudian dia berubah di sana. Nah tentu saja ini masih bisa sangat disangkal atau apa ya, karena kita juga ilmiahnya. Dan satu yang saya tambahkan, karena ini sebetulnya juga sangat sangat lingkungan dan sangat diri orang itu adalah keinginan atau bagaimana pengembangan diri dari seseorang. Pilihan tindakannya itu juga bisa membentuk karakter. Karena itu ada sekolah-sekolah kepribadian yang mengajak orang untuk bagaimana melihat, bagaimana mengubah mindset dan sebagainya. Itu memang kemudian membantu orang bagaimana karakter itu dibentuk. Tentunya ini berjalan dengan seiring waktu pertumbuhan orang tersebut. Nah, mungkin nanti kita akan bicara tentang bahwa pembentukan itu adanya dari kecil, ya, dari kecil sekali. Partisipannya udah full nih, Mas. Yang nggak bisa harus nonton di YouTube, ya. Mudah-mudahan ini kemudian membuka wacana kita. Waktu kita mendengarkan apa yang disampaikan Mas Nizar, itu bukan berarti kita harus setuju dan harus menolak. Karena kita semua punya pilihan bagaimana. Dan banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa kita pakai untuk mengetahui karakter anak kita. Karena kita tahu bahwa pengaruhnya itu juga banyak sekali yang bisa kita kembangkan dari sana. Nah, malam ini kita beruntung karena kita ditemani oleh Steven dalam hari ini Mas Nizar yang mungkin tahu banyak tentang hal ini. Ibu bapak yang juga nanti punya pengalaman, cocok atau nggak ada masalah sebetulnya ya. Tapi tentu saja kita melihat ini secara objektif, secara orang dewasa, tidak untuk menyudutkan dan mengatakan bahwa yang saya yakini itu benar dan atau yang saya yakini ternyata tidak benar, itu sama sekali bukan itu tujuannya. Tapi kita memperluas wacana kita. Tentu saja kalau kita nanti percaya atau kita pengen coba lah, pengen tahu sih kayak apa sih. Nah terus kita mau nyoba nih, udah deh pengen nyoba deh fingerprint anak saya gitu. Anda langsung aja bertemu dengan Mas Nizar, nanti mungkin dia akan menyampaikan secara lebih detail kalau untuk kebutuhan-kebutuhan itu. Gitu ya. Kemarin itu juga saya iseng-iseng oh ini ada. Saya pernah tes Steven juga Bu hasilnya TI apa ya, tapi belum paham bagaimana maksudnya. Oh, oke, nanti bisa ditanya ya Ibu ya yang dari Bogor ya. Nah, Ibu nih yang sering tanya nih. Kemarin juga anak saya juga dites juga gitu. Ya, ada yang benar tapi juga ada yang enggak, it's okay. Enggak ada masalah karena itu semua akhirnya kita juga memahami bagaimana pengalaman hidup kita ini. Gitu kemudian bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita atau nanti anak kecil kita yang belum punya pengalaman itu kemudian kita bisa lihat ya. Jadi intinya adalah untuk menambah wacana kita tentang itu. Ibu Bapak kalau ada pertanyaan supaya nggak lupa taruh dulu di chat atau nanti raise hand supaya kita bisa bertanya jawab dengan Mas Nizar. Apa sih sebetulnya yang bisa kita kembangkan untuk pemahaman kita. Karena tujuan kita khususnya di orang tua hebat adalah
membuat atau membentuk anak kita untuk menjadi bahagia. Nah, pada saat anak-anak bahagia, tentunya dia punya banyak cara untuk melihat bagaimana sih masa depannya itu. Itu adalah impian dari orang-orang yang join di Orang Tua Hebat. Jadi Anda yang belum join, silahkan nanti saya akan masukkan, mungkin Mas Kelly tadi udah masukin link untuk ke sana. Baik, Ibu Bapak, tanpa berlama-lama, kita ngobrol Mas Nizar. Nah, Mas Nizar Dangkua ini baru saya kenal kira-kira 1-2 bulan yang lalu. Tapi kita langsung ngeklik. Ngeklik itu artinya, kok ngomongnya enak ya, dia bercandaan, saya bercandaan, dan sebagainya. Dan kemudian, kamu apa? Terus dia bilang, gue di fingerprint ya. Ya udah, apa itu fingerprint? Saya tadinya nggak terlalu, saya lupa. Itu kan udah lama sekali. Terus dia jelaskan begini, ya udah, kita coba aja untuk dipakai. Tapi ibu bapak, saya menjadi agak kesulitan karena fingerprint kan kita harus offline ya, untuk kita nggak bisa nitipin jempol gitu loh, gambarnya kita nggak bisa ya. Jadi kalau memang tahu lebih jauh, menghubungi Mas Nizar, silakan. Nanti Mas Nizar bisa tulis atau mungkin bawa timnya ya, Mas. Kalau bawa timnya nanti tulis ya nomor kontaknya, silakan, nggak apa-apa. Baik, Ibu Bapak, tanpa berlama-lama, kita udah jam 7.48 di saya. Mas Nizar mungkin punya langsung saja ya penjelasan, atau nggak usah tanya jawab ya, langsung aja ya. Boleh. Nanti kita, Ikut nanti aja, kita, Bu Ani. Hah? Kenapa Ikut Mas? aja saya. Iya, iya, baik. Nanti selanjutnya kita bisa nanya langsung ke Mas Nizar, sebetulnya apa sih yang memang menjadi semacam kayak pertimbangan untuk bisa kita melihat. Mungkin mulai dari ini Mas, apa sih yang membedakan, Mas kan menyebutnya ini biometrik ya, biometrik ya. Apa itu biometrik, dan mungkin kalau di psikologi ada namanya psikometrik. Nah, mungkin dari sana kali. Monggo, silahkan Mas Nizar. Ibu Bapak siapkan pertanyaan. Oke, Silahkan. terima kasih Bu Ani ya. Luar biasa saya diberikan kesempatan di komunitas yang menurut saya baru kenal juga seperti yang Bu Ani bilang gitu. Saya lupa ketemunya gimana kok bisa tahu-tahu gabung di komunitas orang tua hebat gitu ya. Ajaib Tahu-tahu ya, ajaib ya. iya tahu-tahu ada link nawarin ke saya join gitu ya. Terus saya tilik-tilik, menarik nih. Terus saya coba siapa Pasti dari hostnya. temenmu. Pasti dari temenmu, bukan dari saya itu. Terus akhirnya saya japri Bu Ani gitu kan, ngobrol-ngobrol ya seperti yang Bu Ani tadi bilang, tektok tektok tektok, akhirnya ngajak kopdaran. Mulainya dari situ, Bapak Ibu semua. Ya izin Bu Ani dan teman-teman semua, saya share sedikit materi saja Udah bisa sebagai ya share-nya ya? guidance. Multiple ya? eh Oke. bisa. Ya. Ya, sebagai guidance bahwa dari diskusi kita malam ini ya, udah kelihatan ya Bu Ani? Ih, kelihatan. Keren. Kelihatan cakep dan cantiknya gitu. Saya juga punya yang botak satu di rumah, Pak. Oh gitu ya. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nizar Dangkua. Saya adalah seorang abundant edupreneur. Kesibukan saya hari-hari seperti yang Bu Ani bilang, saya adalah seorang branch manager Steven Genetic. Tepatnya diamanahi pegang area Kabupaten Sumedang, tetapi domisili saya di Jakarta. Saya juga sekaligus sebagai founder dan CEO dari Nayata Consulting, ya, yang bergerak ya kurang lebih sama dengan Bu Ani lah ya di apa namanya training, pelatihan, coaching, mentoring, facilitating, terapis dan lain sebagainya dan pemetaan potensi minat bakat dan beberapa kesibukan saya lainnya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan S2 saya di Prasetya Mulia di jurusan Strategic Management, S1 saya di Teknik Mesin ITS, dan D3 saya Politeknik Manufaktur Bandung Foundry Engineering. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan materi Nggak yang ada saya hubungannya. bawakan hari ini. Saya 9 sampai 10 tahun menghabiskan kuliah saya di teknik dan ekonomik, kerja di sales, sekarang berprofesi ya kurang lebih sambuani gitu ya. Nah, jadi ya bahwa ada yang mau percaya atau enggak ya kita diskusi malam ini ya. Apa atas apa yang saya tahu.
Dan alhamdulillah buku saya sudah menulis 7 buku antologi, dan mohon doanya di 17 November bulan depan saya ingin melonsing buku solo pertama saya yang bicara nggak jauh-jauh juga Bu Ani tentang talent management. Ya, mohon doanya mudah-mudahan bisa di launch sesuai dengan harapan ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya mulai dari isu yang viral. Tadi Bu Ani tadi di awal sudah mengatakan ya, antara ada psikometrik, biometrik, ada nature, ada nurture dan lain sebagainya. Ya, isu yang viral 3 sampai 4 bulan belakangan ya, Bapak Ibu semua, bahwa yang dikatakan konsep Stephen dianggap pseudoscience. Ya, menurut saya dan apa yang saya sudah pelajari, ilmu psikologi dulu juga pas pertama kali muncul dianggap sebagai pseudoscience. Begitu juga dengan grafologi, begitu juga dengan numerologi, begitu juga dengan semua metode tes yang saat pertama kali keluar rata-rata dianggap pseudoscience. Tapi kenapa sekarang ilmu psikologi, grafologi, numerologi dianggap dan dinilai normal-normal saja? Itu berproses, ya kan? Tentunya ada orang yang mendalami, mempelajari dan lain sebagainya. Yang kemudian, konsep Stephen dinilai juga sebagai ramalan karena tahu-tahu cuma ngetap 10 jari, tahu-tahu saya dan teman-teman pegiat Stephen bisa bicara tentang Bapak Ibu A sampai Z. Terlepas dulu bahwa itu tepat atau tidak. Ya. Yang ketiga, bahwa ada juga orang yang bilang bahwa konsep Stephen itu cocok logi, ya, nggak usah mahal-mahal bayar tes Stephen, hitung aja pakai numerologi, ya, hitung pakai numerologi, tapi jelasinnya pakai konsep Stephen. Menurut saya ilmunya nggak berkah, Bapak Ibu semua, ya. Oke, yang berikutnya, konsep Stephen dikatakan tidak ilmiah. Konsep Stephen sudah melalui penelitian di Malaysia yang dipimpin oleh seorang master psikologi yang namanya Dato' Baha, dan dia master psikologi psikometrik ya di Malaysia. Ya, kemudian yang berikutnya, yang viral 3 bulan terakhir, kami dikatakan penipuan. Ya, konsep Stephen, tes Stephen dikatakan penipuan oleh sebagian ya orang-orang yang kurang setuju dengan konsep ini ya. Nah, ini sebagai isu-isu yang viral dan saya ingin menjelaskan bukan untuk membela diri. Yuk kita seperti tadi semangatnya Bu Ani adalah mendudukkan ya, mendudukkan mana sih dan apa sih itu gitu ya, sesuai dengan judulnya, biometrik versus psikometrik, nature versus nurture ya. Kita mulai dulu dengan biometrik. Apa sih biometrik itu? Biometrik itu ada menurut studi menunjukkan bahwa sebuah tes ya yang menggunakan pola sidik jari terkait dengan karakteristik bawaan. Bawaan itu bawaan apa? Bawaan lahir ya, yang begitu kita keluar brojol dari perut emak itu sudah disertai dengan kecerdasan, kepribadian, dan bakat alami. Source-nya bisa Bapak Ibu baca di bawah. Ya, saya mengambil source-nya dari mana? Dari Dermatoglyphics in Children with Learning Disabilities. Ya. Kemudian, psikometrik. Psikometrik adalah sebuah alat tes yang didasarkan dari skor dari tes psikometrik yang dapat memahami dampak lingkungan terhadap individu dan bagaimana faktor-faktor di luar diri kita, di luar genetik, membentuk perilaku dan karakter seseorang. Kemudian, apa bedanya antara psikometrik dan biometrik? Ya, yang psikometrik itu yang diukur istilahnya adalah fenotip. Fenotip itu apa, Bapak Ibu? Fenotip itu adalah diri kita yang malam ini kumpul di ruang Zoom ini. Ya, diri kita yang kumpul malam ini di ruang Zoom ini. Ya. Kedua,
dia dilihat berdasarkan faktor lingkungan. Treatmentnya dilihat berdasarkan experience, ya, treatment behavioristik, ya. Kemudian yang ketiga, dia berubah. Walaupun dalam fenotip diri kita yang 100%, ya, lingkungan berpengaruh 80%. Ya. Yang keempat adalah tes psikometrik. Karena dia based on pengaruh lingkungan dan dia sifatnya berubah, maka tes psikometrik selalu diulang per 2 tahun sekali kalau di korporasi. Kebetulan saya 23 tahun di salah satu anak perusahaan Astra Internasional yang bergerak di bidang alat berat. Ya, itu setiap 2 tahun sekali kami sebagai karyawan itu dites psikologi. Ya, apalagi kalau mau promosi dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu metode sampelnya, metode pengambilan sampelnya itu 5, Bapak Ibu. Ya, menggunakan menjawab kuesioner, interview, observation, pencil and paper. Jadi kalau nih ada alat tes atau apa namanya pengetes lah, lembaga konsultan individu ya mengatakan bahwa tes kami adalah biometrik, tapi menggunakan 5 metode ini, ya, 5 metode ini itu tergolong tes psikometrik. Lalu bagaimana dengan tes biometrik? Tes biometrik itu adalah genotip. Genotip artinya bawaan lahir, ya. Dan dia sifatnya adalah genetik. Dan sifatnya adalah tetap, tetapi berkontribusi terhadap fenotip kita hari ini itu hanya 20%. Ya. Nah, bagaimana Steven nanti menyikapi ini? Kenapa kok malah fokus kepada yang cuma 20, tidak 80 seperti tes psikologi yang lain atau tes psikometrik? Nanti saya jelaskan, Bapak Ibu, ya. Yang kemudian, kalau tes psikometrik periodik dites ulang setiap 2 tahun sekali, maka tes biometrik, khususnya tes Steven, itu cukup 1 kali seumur hidup. Karena dia sifatnya tetap, bawaan lahir, dari mulai brojol dari perut emaknya sampai diwafatkan nanti, itu tetap. Metode pengambilan sampelnya yang namanya biometrik itu hanya 3 sampai hari ini. Yaitu apa? Fingerprint, iris atau retina mata, dan DNA. Alhamdulillah ketiga-tiganya Ayah Farid Poniman almarhum itu sudah meneliti 3-tiganya. Tapi qadarullah untuk yang iris dan DNA belum sempat beliau selesaikan. Iris itu sudah kita diteliti oleh Ayah Farid di riset itu sejak 2012 kalau nggak salah. Dan DNA itu dari sejak 2018. Tapi qadarullah ternyata untuk melakukan riset, penelitian, ya, itu untuk mendatangkan alat tes, ahli, itu ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Sehingga sampai hari ini qadarullah masih terpending. Tetapi Yayasan Steven itu yakin bahwa satu saat nanti kami bisa menuntaskan keduanya ini, iris dan DNA. Ya. Nah, kemudian tadi pertanyaannya adalah, oh ya, saya jelaskan dulu. Apa sih yang disebut konsep Steven? Konsep Steven ini sebenarnya adalah sebuah konsep pengembangan sumber daya manusia yang berfokus kepada potensi genetik, yaitu bawaan lahir seseorang yang akan mengantarkan dirinya kepada the best version of yourself. Dengan cara apa? Fokus satu hebat. Fokus kepada belahan otak dominannya. Ya, otak kita itu ada 5 belahan, Bapak Ibu. Ya, ada belahan limbik kiri, neokortek kiri, neokortek kanan, limbik kanan, dan otak tengah atau midbrain. Ya, konsep Steven, ya, itu Ayah Farid meyakini bahwa Allah, ya Tuhan, itu sudah mentakdirkan dari 5 belahan otak itu hanya ada satu yang dominan. Dan satu belahan yang otak yang dominan inilah
yang menentukan karakter utama dari setiap individu. Ya. Nah, tadi ya, apa sih fenotip genotip tadi ya? Diri kita yang berkumpul hari ini di ruang Zoom ini itu adalah fenotip 100%, Kak, Bapak Ibu semua. Ya. Fenotip kita yang hari ini kumpul di ruang Zoom hari malam ini itu dibangun oleh dua hal. Yaitu apa? Yaitu genetik 20% yang sifatnya tetap. Ya. Dilihat dari mana? Dari belahan otak dominan dan selaput otak dominannya. Ya, jadi otak kita itu ternyata ada diselaputi oleh dua selaput. Selaput abu berongga di luar dan selaput putih di bagian dalam. Ya. Sifatnya tetap tapi hanya 20%. Ditambah dengan apa untuk menjadi fenotip yang 100%? Yaitu ditambah dengan lingkungan 80%, tetapi sifatnya berubah. Seperti yang tadi Bu Ani juga sudah sampaikan, bahwa lingkungan itu punya pengaruh besar terhadap karakter kita, terhadap fenotip kita yang 100% ini. Ya, ini dipengaruhi oleh 80% lingkungan. Tetapi Bapak Ibu, lingkungan ini apa saja? Sama, ini juga kami melihat seperti yang Bu Ani sudah sampaikan tadi di awal. Bahwa lingkungan terdiri dari pola asuh, pola didik, sekolah, kuliah, pekerjaan, traumatik masa lalu, ya, dinamika kehidupan, dan sebagainya. Itulah lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok konsep Stephen itu fokus kepada genotip yang 20%? Bapak Ibu pernah dengar konsep 20-80? Bu Ani pernah dengar 20-80, Bu? Oke. Pernah ya. 20-80 itu atau sering juga disebut orang hukum Pareto, ya. Analogi paling sederhana ya tentang hukum 20-80 atau Pareto adalah begini Bapak Ibu. Bapak Ibu punya toko kelontong. Dalam satu bulan, ya ada 100 pembeli yang datang kepada toko kelontong Bapak Ibu untuk membeli. Dan ternyata 20 pelanggan itu membeli kontribusi terhadap omset Bapak Ibu selama satu bulan itu 80%. Ya, sementara 80 customer lainnya ya itu hanya berkontribusi 20% dari total omset. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sebagai pemilik toko kelontong, Bapak Ibu milih ngurusi customer yang hanya 20, tapi menghasilkan 80% omset, atau 80 customer yang hanya menghasilkan 20%. Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Yuk, silakan di kolom chat juga boleh untuk menyampaikan. Ya. 20% tentunya. Ya kan? Karena apa? Kita nggak perlu capek-capek ngurusin banyak orang. Kita cukup ngurusi 20 orang, tapi ternyata sumbangsi terhadap toko kita itu sudah 80%, sudah 80% dari total omset. Itulah diri kita juga. Ya, kalau kita fokus kepada yang 20%, ya, yang bawaan lahir ini kita optimalkan, dan kita cocokkan, kita ciptakan lingkungannya 80% yang sesuai berbasis genotipnya, maka kita sudah akan dapat 80% dari fenotip kita yang 100%. Sehingga kita menyisakan 20% atas pengaruh lingkungan. Ya. Nah, kemudian di dalam konsep Stephen, yang disebut strata genetik itu ada 5 tingkatan, Bapak Ibu. Ya, 5 level yang membedakan karakteristik satu orang dengan orang yang lain. Yang pertama adalah jenis kelamin, pria dan wanita. Sudah pasti karakternya berbeda. Ya, kalau sama-sama pria atau sama-sama wanita, apa yang membedakan berikutnya? Yaitu yang kedua, mesin kecerdasan atau belahan otak dominannya, yang disebut di dalam konsep Stephen dengan istilah sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting, yang disingkat menjadi Stephen. Sensing dominan otak kiri bawah,
thinking dominan otak kiri atas, intuiting dominan kanan atas, feeling dominan kanan bawah, insting dominan otak tengah. Kalau jenis kelamin dan belahan otak dominannya sama, maka ada yang ketiga, yaitu drive kecerdasan. Yang dilihat dari mana? Selaput otak dominannya. Yaitu ada selaput otak abu berongga di luar. Ya, kalau itu yang dominan, ia menjadi orang ekstrovert. Ya, kalau selaput putih bagian dalam, ya, orang itu menjadi orang introvert. Tetapi istilah introvert, ekstrovert di dalam konsep Stephen sedikit berbeda dengan di dalam psikologi modern. Ya, kalau saya jelaskan di sini terlalu panjang nanti waktunya. Ya, kita diskusikan di lain waktu. Nah, kemudian kalau 1, 2, 3 ini Bapak Ibu, ternyata ini tidak diturunkan. Tidak diturunkan dari silsilah keluarga, tetapi ini dititipkan, Bapak Ibu. Dititipkan oleh siapa? Dititipkan oleh Sang Pencipta. Kenapa bisa begitu? Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa menentukan jadi pria atau wanita. Kita nggak bisa milih belahan otak dominan kita yang mana. Kita nggak bisa milih selaput otak dominan kita yang mana. Ini titipan, dan inilah master mind dari setiap individu. Ya, kalau kita tahu ini, maka sebenarnya kita tahu apa yang sebenarnya dititipkan dan menjadi keunikan dari setiap diri kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Kalau ternyata 1, 2, 3 sama, ternyata ada yang keempat Bapak Ibu. Ya, yaitu apa? Kapasitas hardware. Kapasitas hardware yaitu dilihat dari mana? Dilihat dari lingkar kepala. Ya, ini menentukan apa? Tes IQ, intelligent quotient. Lah kok bisa? Ya, ternyata menurut keilmuan, ya, dan sudah ada jurnalnya juga, bahwa tingkat intelijensia seseorang itu ditentukan oleh volume otak. Semakin besar volume otak, maka IQ-nya semakin tinggi. Kecenderungan. Ada nggak yang abnormal? Ada. Contoh Albert Einstein. Otaknya, lingkar kepalanya, otaknya biasa, tetapi jenius. Anak yang autis, ya, tetapi bisa main musik. Bisa hafiz 30 juz. Jadi artinya kesimpulannya selama ya otaknya normal, maka intelijensianya normal asal treatmentnya tepat. Dan ternyata kalau 1, 2, 3, 4 sama Bapak Ibu, ada yang kelima, yaitu golongan darah. Golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O. Ternyata golongan darah itu juga pengaruh terhadap karakteristik dari setiap individu. Ini genetik Bapak Ibu. Ya, kalau di dalam konsep Stephen, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini harus kita potretkan dengan yang namanya matra diri. Oh, sebentar. Sebelum ini, ya saya jelaskan. Stephen singkatannya. Kita mulai dari orang yang dominan otak kiri bawah. Sensing. Ya, ada sensing intro, ada sensing extro. Dia punya ciri khas apa? Orangnya rajin, memorinya kuat, ya, tidak mau diem, ya, tukang pamer, ya, tukang jiplak, itu sensing, ya. Tetapi anak sensing kekanak-kanakan. Kemudian anak thinking, ya, anak thinking biasanya analitis, pandai, kritis, ya, maunya menguasai, punya rentang kendali kuat, ya. Terus juga apa namanya? Raja tega, pokoknya gitu ya, maunya saya harus diikuti semua, ya. Kemudian anak intuiting. Anak intuiting ciri khasnya apa? Kreatif, inovatif, polanya acak, visioner, pemimpi abis, seringkali dianggap orang aneh karena penghayal abis, imajinatif. Ya, tidak ada yang bisa memahami anak ini, ya, kalau tidak paham bahwa dia anak intuiting, ya. Kemudian berikutnya anak feeling, ya, dominan limbik kanan bawah. Ia punya kemampuan empati simpati yang kuat, kemampuan memahami orang lain dengan cepat,
mampu juga meng-create relationship dengan orang baru sekalipun, SKSD, sok kenal, sok dekat. Ya, dia ada feeling intro, feeling extro. Yang intuiting, intuiting intro, intuiting extro. Thinking intro, thinking extro. Kemudian yang terakhir, in-nya ya dari Stephen, yaitu insting. Yaitu dominan otak tengah dengan ciri-ciri apa? Nalurinya kuat. Orangnya spontan. Ya, orangnya tidak suka konflik. Orangnya multi talent. Orangnya pengen selalu berbaur, pengen punya peran terus. Ya, inilah ciri-ciri dari 5 kategori pemetaan menurut konsep Stephen yang dipetakan berdasarkan mesin, kecerdasan, dan juga personality genetik, yaitu kombinasi antara belahan otak dominan dan selaput otak dominan yang membuat dikategorikan menjadi 9 personality genetik. Sensing intro extro, thinking intro extro, intuiting intro extro, feeling intro extro, dan insting. Ya. Nah, kemudian ini tidak bisa berdiri sendiri Bapak Ibu, ya. Ini kalau kita ngomongin strata genetik, sensing, thinking, intuiting, feeling, insting, itu baru ada di level terendah, yaitu personality. Aku yang tahu potensiku, aku yang tahu kekuatanku, dan aku yang sadar kelemahanku. Dan ini perlu dipoles, perlu di treatment, perlu ditempa, perlu diasah untuk naik ke matra diri berikutnya. Yaitu apa? Matra mentality. Aku yang tergembleng, ya, dengan ilmu, dengan skill, sehingga punya value. Apakah cukup untuk menjadi seorang ahli? Ternyata tidak. Harus digembleng lagi. Untuk apa? Diriku, ilmuku, skillku, dan keahlianku adalah untuk kebermanfaatan orang lain, yaitu yang ia akan mengantarkan pada morality. Aku yang bermanfaat. Tetapi apakah aku yang bermanfaat sudah cukup bagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ciptaannya? Ternyata tidak, teman-teman. Ternyata diriku, ilmuku, keterampilanku, keahlianku, kebermanfaatanku hanya akan kupersembahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan yang Maha Esa. Kalau saya sudah bicara ini, Bapak Ibu, merinding rasanya. Karena apa? Konsep Stephen sebenarnya ini universal, dan ini akan mengembalikan kita mengenali diri kita dan siapa Tuhan kita. Ya. Dan lalu bagaimana nature versus nurture-nya? Ya. Mana yang lebih penting menurut saya? Apa sudah saya dalami, saya jalani konsep ini sejak 2018. Tidak ada yang lebih penting. Maksudnya gimana? Dua-duanya penting. Nature-nya kita harus tahu, nurture-nya kita harus pahami. Kalau saya analogikan Bapak Ibu, ya, ini ibarat ikan. Ya, kalau Bapak Ibu, para teman-teman psikologi, ya, atau psikolog melihatnya ikan itu ya harus mampu lari di darat, manjat seperti monyet, terbang di udara seperti burung. Mungkin? Rasanya tidak mungkin. Ada yang jawab teman saya, psikolog. Iya, saya kan bukan ikan, Jar. Saya kan manusia. Betul. Ini kan saya analogikan. Nah, konsep Stephen sebenarnya tetap menganut analogi yang sama, yaitu seekor ikan. Tapi pahami dulu, dia ikan apa? Ikan air asin kah? Ikan air tawar kah? Ikan air laut kah? Maka ketika kita tahu dia ikan air asin, maka tempatkanlah di habitatnya, yaitu di air asin. Jangan sampai kita tahu dia ikan air asin, tapi ditaruh di ikan air tawar. Ya, hidup tapi lama-lama mati dia tidak berkembang. Ya, maka nature dan nurture itu penting dua-duanya Bapak Ibu semua. Kemudian setelah tahu bahwa penting dua-duanya, mau kita kolaborasikan atau kita kontradiksikan. Ya, yang selama ini 3-4 bulan terakhir terjadi antara kami sebagai pegiat Stephen dengan alumni psikologi dan bahkan psikolog, bahkan Bapak Ibu keponakan saya sendiri
S2 Unpad. Ya, kami bertegang hanya gara-gara saya menjelaskan konsep Stephen, dia berpatokan pada keilmuannya dia. Ya. Nah, jadi hubungan kami malah renggang saat ini. Hanya gara-gara ini, nature versus nurture. Maka, yuk kita sama-sama belajar. Ya, bagi teman-teman psikologi, alumni psikologi, atau yang sedang belajar psikologi, yuk saya ajak malam ini juga. Belajar yuk sama-sama tentang konsep Stephen. Karena saya juga, walaupun saya mendalami konsep Stephen, saya juga belajar ilmu psikologi. Walaupun saya belum mengambil kuliah psikologi. Lalu kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana sikap orang tua atas hal ini? Ya, yang pertama Bapak Ibu, yuk karena ini dua-duanya penting, maka pakailah kedua pendekatan karena keduanya saling melengkapi. Ya, jadi Bapak Ibu tidak boleh percaya 100% dengan tes Stephen. Ya, nggak kalau mau ada yang sudah percaya banget, ya nggak apa-apa. Kebetulan saya pun ya percaya sekali dengan konsep ini yang luar biasa, tetapi tidak meninggalkan yang nurture-nya. Karena tetap ya di matra diri untuk mengembleng naik dari matra diri personality, mentality, morality hingga spirituality itu perlu behavioristik. Tetapi di setiap matra tadi itu ada konsep-konsep, cara-cara yang relate dengan genetik. Mau tahu atau tahu banget? Yuk belajar bersama kita di Stephen. Dan yang kedua, bagi orang tua, maka setelah tahu, saling lengkapi, integrasikan keduanya. Ya, biometriknya seperti apa, hasil tes psikometriknya bagaimana. Kemudian, ciptakan lingkungannya yang akan mengantarkan, mengoptimalkan genetiknya. Ya, supaya melesat. Kalau dia ikan air asin, maka dia akan menjadi ikan air asin yang top market top di air asin. Bukan ikan air asin yang akan jago atau bisa lari ya bersaing dengan ayam di darat. Ya. Jadi pastikan anak Anda itu ikan di mana? Ikan air asin, ikan air laut, ikan air tawar atau ikan air payau. Ya. Maka yuk kita sama-sama pelajari, sama-sama pahami bagaimana biometrik versus psikometrik, nature versus nurture itu ternyata saling melengkapi. Ya, sebagai contoh bahwa inilah contohnya e-sertifikat yang kami keluarkan dan juga lampiran penjelasannya bahwa Bapak Ibu akan terima satu lembar penjelasan ya summary dan juga satu e-book ya e-book penjelasan A sampai Z tentang hasil tes dari anak Bapak Ibu atau diri Bapak Ibu semua. Ya, apa yang bisa dipahami dari sini? Satu, paham potensi genetiknya. Yang kedua, paham kunci sukses genetiknya. Yang ketiga, yakin fokus satu hebat. Yang berikutnya, paham minat dan bakatnya yang sesuai genetiknya dan paham panduan mendidiknya, cara learningnya, cara teachingnya. Dan yang berikutnya, paham juga pola dan cara belajar efektif dari sang buah hati Anda. Maka, dan yang ketiga, paham profesi terbaiknya. Dan akhir kata saya mengajak, ilmu itu seluas alam semesta Bapak Ibu. Maka pastikanlah dirimu paham dengan cara ikro, bacalah. Ya, literasi. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap literasi itu hanya baca buku, maka sebenarnya literasi itu yang sesungguhnya adalah ikro. Kata ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ikro. Ikro terhadap apa? Alam semesta. Ikro terhadap apa? Lingkunganmu. Ikro terhadap apa? Lingkungan kemanusiaanmu atau alammu ya dan sebagainya. Maka akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ani. Oke, terima kasih Mas Nizar.
Baik, Ibu Bapak, apakah ada yang mau bertanya sejauh ini? Eh, Tadi ada yang raise hand ya Pak Richard, kalau nggak salah. Yang apakah masih ada Pak Richard? Mau bertanya? Tidak ada. Ini ada dari Pak Lerbin atau Ibu nih. Pak atau Ibu Lerbin, ini minta dijelaskan tentang metodologi biometri maksudnya kali ya Pak ya, yang digunakan orang Malaysia untuk yang katanya pernah meneliti Stephen itu. Apakah ada Pak penjelasan Si- tentang itu Psikometrik, Bu. metodologinya? Psikometrik, Bu. Oh Psikometrik Bapak, katanya oke. tadi kan, Oh silakan ya, Pak, silakan. tadi kan master psikologi katanya yang dari Malaysia. Berarti psikometrik kalau menurut saya. Makasih, Bu. Oke, jadi penjelasan metodologi psikometrik ya Pak Alerbin. Apakah ada Pak? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, nggak usah mungkin itu jadi terlalu ini ya. Tapi apakah bisa Oke, dijelaskan selintas tentang Bapak yang dari Malaysia itu? oke, baik. Kalau secara penjelasan apa hasilnya dan lain sebagainya itu ada Pak Lerbin, Lerbin Aritonang. Lerbin, ya. Ya. Penjelasannya ada, Bapak Ibu. Kalau apa Pak Lerbin, kalaupun Bapak mau hubungi langsung, monggo kerso, ya hubungi beliau karena di Malaysia itu, Bapak Ibu, konsep Stephen atau konsep apapun tidak bisa diterapkan di kerajaan Malaysia kalau tanpa adanya penelitian ilmiah, ya. Dan alhamdulillah konsep Stephen bisa masuk di Malaysia itu karena diinisiasi oleh beliau untuk dilakukan riset, ya. Dan riset ini melibatkan banyak orang, ya. Saya sendiri belum pegang hasilnya, jurnalnya dari beliau, tetapi kalau memang Pak Lerbin tertarik bisa nanti japri saya, nanti saya akan mintakan atau bahkan kalau mau kontak langsung dengan beliau, ya saya akan carikan nomor kontak beliau, ya untuk Bapak bisa komunikasi secara langsung karena terus terang saya tidak mendalami hasil tes apa hasil penelitian itu. Tetapi dari kesimpulan yang pernah disampaikan beliau, Dato' Baha namanya, Dato' Baha itu sangat-sangat ilmiah. Ya, jadi kalau banyak orang mengatakan apa konsep Stephen itu tidak ilmiah, Ayah Farid sebagai founder itu berulang kali kami sebagai pegiatnya bilang, Ayah, kenapa kok kita tidak melakukan journaling atau debat terbuka terkait jurnal Stephen dan lain sebagainya. Almarhum Ayah Farid memilih tidak melakukan itu, ya, karena ada hal yang menurut dia jauh lebih penting, gitu, bahwa kalau orang yakin dengan ilmu ini, insya Allah ilmu ini akan banyak membantu sekali orang lain menemukan jalan kembali kepada jannah. Ya, Begitu Pak baik. Lerbin Ya, dan Bu. terima kasih Mas Nizar. Pak Lerbin, saya udah taruh di sana kontak Mas Nizar ya Mas. Sorry aku taruh nomormu nggak apa-apa ya kalau ada yang mau perlu Anda di chat ya ada ya. Tapi nanti kalau memang berubah nanti Mas Nizar bisa sampaikan. Di sini ada yang raise hand. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada Ibu Dini dari Bogor. Ibu Dini silahkan open cam terus sampaikan apa yang menjadi pertanyaan Bu. Monggo Bu, silahkan. Izin off cam ya, Bu. Oh ya, Dengan oke. kondisi. Kenapa? Oke, silakan. Mau nanya yang tadi, Bu. Saya kan sudah pernah tes Stephen, tapi udah lama banget. Dulu 2000 berapa ya? 2018-an kalau nggak salah. Hasilnya TI, tapi saya waktu itu belum sempat mendalami TI ini mau ngapain gitu. Apakah Ini bisa apa sih? dijelaskan secara singkat? Tadi yang thinking intro ya? Oh, oke. Mm-mm. Pengen Introvert. aja sih penasaran, saya belum sempat ketemu orang Steven lagi sejak tes itu gitu. Ya, silakan Mas. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Mbak Dini. Mbak Dini boleh tahu golongan darahnya apa Mbak? Saya O. Oke, golongan darah O ya.
Dan pada saat tes Stephen waktu itu, promotor yang melakukan tes apa tidak melakukan penjelasan atau Mbak Dini saat itu tidak paham dengan penjelasan yang diberikan? kurang paham dengan penjelasannya. Jadi ya setelah dijelasin saya belum kejawab gitu. Ini mau diapain ya TI-nya gitu. Oke, baik. Butuh Oke Mbak jawaban. Dini, jadi kalau thinking ya kita lihat thinkingnya dulu ya. Thinking itu adalah sosok individu yang secara genetik, ini sekali lagi genetik ya Mbak, lihat dulu genetik. Genetic thinking membuat orang ini orang yang adil, objektif, ya, kemudian kritis. Apa-apa dipikirin, perintilan pun dipikirin, ya. Kemudian juga orangnya rentang kendalinya kuat, ya. Maunya selalu memimpin. Semua harus terstruktur, terorganize, ya. Kemudian juga orang thinking adalah raja tega. Ya, raja tega itu artinya apa? Karena orang thinking itu kaku, ibarat seperti besi. Rasanya, ya, empatinya, otak limbik kanannya itu adalah otak terlemahnya. Ya, sehingga wajar bahwa orang thinking itu dinilai tidak berperasaan. Makanya disebut raja tega. Tetapi alhamdulillah Mbak Dini golongan darahnya O. Golongan darah O memicu Mbak Dini berpikir seperti orang feeling, orang yang punya empati, orang punya simpati, mudah bergaul dengan orang lain. Tetapi golongan darah itu sifatnya labil, Mbak, ya, spontan, sementara. Tapi kalau Mbak Dini lebih termunculkan golongan darah O-nya, orang yang empati, simpati, sungkan, enggan, ya, pinter menginfluence, mengconvincing, persuasif, ya, bahkan suka ngomong dengan orang, ya, menjadi orang yang supel bergaul, ya, artinya golongan darah O-nya yang muncul itu dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan. Berarti Mbak Dini dipicu golongan darahnya. Padahal golongan darah ini itu sifatnya sementara. Kalau boleh saya sarankan, coba Mbak Dini optimalkan belahan otak thinkingnya. Orang yang objektif, adil, logis, rasional. Ya, orang thinking itu kenapa dibilang raja tega? Karena dia 01. Ya tidak, benar salah, tidak ada mengenal kata abu-abu orang thinking. Ya, karena tidak mengenal kata abu-abu bagi orang Indonesia yang archetype-nya feeling dianggap kejam. Ya, dianggap tidak berperasaan ketika memutuskan. Gitu. Itu yang menyebabkan kenapa orang thinking disebut raja tega. Kira-kira begitu Mbak secara singkatnya untuk thinking. Berarti Begitu ya. untuk mengembalikan ke nature-nya itu gimana ya? Kan saya Oke. harusnya tadi ya 1-0, iya apa enggak. Tapi karena lingkungan saya nggak bisa mengungkapkan dengan tegas gitu. Saya mau, saya enggak gitu. Karena Ya, kenyataannya kebanyakan saya nggak mau tapi iya aja gitu. ya. Nah, itu artinya seperti yang tadi saya bilang, lingkungan membuat Mbak Dini teroptimalkan golongan darahnya. Ya, tetapi itu melawan kesejatian dirinya Mbak Dini. Karena melawan genetiknya, melawan kesejatian dirinya, akhirnya perang batin, Mbak. Nah, bagaimana Betul, kemudian betul. mengembalikan itu? Ya, maka untuk mengembalikan itu, Mbak, belajar. Sekarang berani untuk mengatakan tidak, Mbak. Belajar Belajar sama itu saya, dulu Mbak. aja. Bilang, tolak aja saya. Baik, Gimana, terima kasih. Bu? Makasih semuanya. Mbak Dini, thank you banget. Tadi sebetulnya ada statement penting yang disampaikan oleh Mas Nizar. Kalau kita memperhatikan, dia bilang antara nature dan nurture tentu saja tidak ada yang hebat sendirian. Dua-duanya harus kita lihat secara bijaksana
Karena kan kita hidup nggak lahir, cenger, karakter gitu, terus udah begitu terus. Karena kita diasuh, kita hidup di lingkungan gimana, itu juga ternyata ada pengaruhnya. Tadi yang dia sebut dengan Pareto itu. Nah, bagaimana kedua faktor itu? At least 2 ya, at least 2. Karena masih banyak faktor lain sebetulnya. Kedua faktor itu kemudian teman-teman ini menjadi satu hal yang kemudian saling mempengaruhi, itu juga sangat tergantung dipengaruhi oleh apa yang menjadi pengalaman kita, karena pilihan-pilihan hidup kita itu juga akhirnya juga mempengaruhi. Nah, kalau Mbak Dini merasa kayaknya gue nggak begitu, gue tuh malah nggak bisa nolak misalnya gitu. Nah, kemudian dikatakan bahwa mungkin ada pengaruh-pengaruh yang lain. Tapi apakah tidak berani menolak dan saja tega itu adalah baik dan betul? Enggak menurut saya. It's depend on the situation. Apa yang sebetulnya secara bijaksana sebagai manusia itu kita memilih mau gimana. Jadi nggak usah khawatir. Tapi yang tadi dikatakan, mari kita belajar. Bukan berarti Mbak Dini harus belajar untuk raja tega. Nggak harus sebetulnya. It's depend on the situation and your needs gitu ya di dalam kehidupanmu Mbak Dini. Jadi pendekatan psikologi itu lebih bagaimana seseorang kemudian melakukan adaptasi dengan lingkungan di mana dia berada. Tapi sebetulnya kalau suatu saat dia kembali kepada situasi yang tidak ada pengaruh apa-apa dari luar, mungkin dia akan kembali ke sejatiannya. Di psikologi juga ada begitu sebetulnya. Ya, misalnya kalau kita berbicara tentang MBTI, DISC dan sebagainya, itu kan disebut sebagai preferensi ya. Tapi begitu kita kemudian masuk ke dalam lingkungan yang tidak ada tuntutan, kita akan kembali ke apa sih yang betul-betul menjadi diri kita. Nah, ini sebenarnya agak berbeda dari penjelasan Stephen, dan ini masuk ke ranah psikologi sebetulnya, tapi mungkin bisa dilihat seperti itu. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi ini memang kita harus bijaksana sih. Memang masih ada banyak kontradiktif, khususnya dari para psikolog, karena mereka masih juga mempertanyakan tentang validitas dan sebagainya. Kalau saya sendiri orang yang sangat pragmatis, jadi penting untuk ada validasi dan sebenarnya itu penting. Tapi ya udah sih, kita lihat aja. Kalau kita tes nggak cocok ya jangan dipercaya. Tapi kalau cocok ya juga dipercaya. Tapi kemudian kita melihat dari berbagai macam cara. Karena saya terhadap anak saya ikutin macam-macam. Saya ikutin tes di Pak Fidelis. Kenal nggak Pak Fidelis? Keren banget. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ajak dia. Ngomong di situ keren banget Pak Fidelis. Terus mau ini, Stephen golongan darah. Kemudian kemarin grafologi. Kita coba semua. Kemudian kita oh ternyata nanti ada irisan-irisan. Nah, irisan itu yang coba kita lihat. Oh, ternyata begini ya. Itu namanya kita melihat secara bijaksana, tidak hanya menjadi satu macam. Gitu ya. Oke, ini kemudian ada nih Mas. Tadi Mas Pak Lerbin kayaknya tidak cocok karena bahasa yang beliau gunakan, maksud Mas Misal kan ya, atau Pak Malaysian ya, berbeda dari bahasa yang saya gunakan. Oke, jadi bahasanya berbeda, mungkin bisa berbeda. Misalnya setahuku tidak ada tes psikometrik. Aku nggak tahu, tapi kadang-kadang kita bilang psikotes itu juga tes psikometrik sih sebetulnya. Jadi tergantung kita ya, maksudnya rasanya nggak perlu di ini, tapi iya mungkin ada perbedaan konsep dan di dalam ilmu apa ya, hal yang ilmiah itu bisa saja. Nah kemudian ini ada Ibu Maulinda. Sepakat kita gunakan keduanya. Jadi setuju ya Bu, kita gunakan biometrik untuk mengetahui dasar bagaimana Tuhan itu berikan, dan psikometrik di mana lingkungan kemudian mempengaruhi untuk membersamai anak sesuai potensi. Yes, betul ya Mas. Mau komentar nggak ini tentang Ibu Maulinda? Mas Iya, Nizar. setuju Bu Ani. Ya, karena apa? Setuju loh, daripada lo berantem sama gue. Ini ada ya, satu lagi dari saling melengkapi ya Bu ya. saling melengkapi, betul, saling melengkapi. Iya, Ibu Indah, Fidelis Woruwo tuh keren banget. Nanti kita kenalan ya, itu nanti kita bawa dia ke sini. Dia udah mau sih, cuman tinggal waktunya, karena dia sering keluar kota ya. Ibu Maria Retno, Ibu tadi dikatakan ada bawaan pada manusia, tapi bisa berubah seiring perkembangan. Jadi ada bawaan tapi bisa berubah.
Bapak, apakah bisa bakat seorang anak muncul meski tidak ditanamkan atau belum pernah dipupuk sepanjang perkembangannya? Mungkin Mas Nizar dulu, nanti mungkin saya bisa menambahkan pertanyaannya. Oke, Yang baik. Ibu Maria Retno, Pak. Ya, baik. Kalau dari kacamata Steven, ya yang namanya bawaan lahir itu adalah modal. Ya, ibarat modal. Kalau kita nggak tahu, kemudian tidak terasah atau tidak teroptimalkan, maka dia tidak akan muncul. Maka sebenarnya konsep Steven atau tes Steven sendiri itu mengenalkan kepada diri kita materi dasar kita ini apa. Dan ketika sudah paham materi dasar kita ini apa, ya, maka kalau tes ini dilakukan dari anak-anak, maka kita bisa mengoptimalkan materi dasar ini menjadi optimal. Tetapi kemudian kalau misalkan tes ini baru dilakukan saat dewasa, ya, kemudian di mana kita sudah terbentuk oleh lingkungan dan kemudian kita baru dipertemukan nih sama materi dasar. Sebagai contoh tadi Mbak Dini, ya, secara lingkungannya dia tumbuh dan besar menjadi orang yang kecenderungannya feeling, limbik kanan menurut konsep Steven. Tetapi materi dasarnya dia tinggi. So, bagaimana ke depannya? Kembali seperti saya sepakat dengan Bu Ani, preferensi, tergantung preferensi. Kalau kami dari konsep Steven merekomendasikan kembali kepada materi dasar yang 20%. Untuk apa? Memodifikasi nurture-nya yang akan mengoptimalkan materi dasarnya. Tapi seandainya Mbak Dini tadi lebih prefer dengan kesejatiannya yang sekarang, nggak salah juga gitu loh. Tetapi sadarilah ya, kekuatan dan kelemahanmu itu bukan kesejatian dirimu. Begitu Bu Ani, mudah-mudahan bisa. Yes. Terima kasih Mas Nizar. Mbak Dini, ini tadi yang nanya kan Ibu Maria ya? Bu Retno, Maria Retno. Oh, Maria Retno ya. Ibu Maria, kalau pertanyaannya, apakah bisa bakat seorang anak muncul meski tidak ditanamkan atau belum pernah dipupuk sepanjang perkembangannya? Saya dari sisi psikologi ya, mungkin itu muncul, tapi kita tidak memperhatikan, Bu. Kita nggak perhatiin kalau itu ternyata mungkin kita fokus di, oh anak saya ini saya pengen musik gitu. Jadi dipaksa musik. Nah, rupanya dia ada loh bakat tentang menulis, misalnya gitu ya. Tapi kita nggak perhatiin, tapi bakat itu tetap ada. Suatu saat, kalau kemudian bakat itu bertemu dengan minat, tahunya minatnya muncul nih. Dan itu temu tuh bakat sama minat, terus dia coba-coba nulis. Oh ternyata dia nulis, ada yang baca, keren lu tulisan lu gitu ya. Terus dia, oh masa sih? Dia awalnya nggak percaya, tapi terus dia yakin, oh ternyata aku cuma nulis iseng-iseng aja, ada orang yang bilang keren. Itu kan semacam kayak pengakuan. Nanti dia akan nulis lagi. Nah begitu dia sering nulis, jadi bakat dan minat itu bertemu. Kemudian bertemu juga dengan satu kesempatan. Maka bakat, minat, dan kesempatan itu bertemu. Berarti kan ada nurture ya. Itu maka yang terjadi adalah kecemerlangan. Di situ sebetulnya kita pengen anak kita melihat. Jadi memang kita mesti memperhatikan dan tidak memaksakan apa yang menjadi standar kita, tapi biarkan anak itu menunjukkan. Kalau kita memang punya waktu untuk memperhatikan, mungkin ngobrol dengan dia, nanti kita lihat kok kayaknya begini begitu gitu, kita coba lihat apakah mungkin itu bakatnya. Saya pernah di satu pembicaraan yang seru, di mana anak kecil nih umurnya masih mungkin kira-kira bangsa 1-2 tahun, yang dia terus gerak-gerak terus, dia bergerak-gerak terus kalau dengar musik, gitu ya. Terus saya lihat, ini anak kok bergerak-gerak terus ya. Dan kemudian saya perhatiin dia cuma bergerak-gerak tapi nggak ngikutin matnya gitu loh kan. Biasanya musik kan ada iramanya ya, ketukan. Itu dia nggak ngikutin itu, jadi cuma gerak-gerak. Terus dia bilang, iya nih bakat nih, anaknya bakat seni nih kayaknya. Terus saya bilang, tunggu dulu, mungkin bukan bakat seni. Karena dia nggak ngikutin, ketukannya itu nggak dia ikutin. Tapi dia hanya bergerak. Nah,
rupanya kayaknya dia ini deh punya kemampuan untuk kayak Michael Jordan tuh ya, dia gerak kinestetiknya itu bagus gitu loh. Yang ternyata besar benar, dia nggak ada yang berkaitan dengan musik tapi kinestetiknya bagus. Nah, ini kan orang tua mesti bijak melihatnya, gitu. Nah, ibu bapak ini adalah bakat. Jadi sebetulnya bakat memang kita nggak usah mikir-mikir tanemin deh, karena memang itu udah terberi. Tapi bagaimana kita melihat dan memberi kesempatan pada anak kita untuk mengembangkan itu. Itu kan yang penting. Bagaimana kita memanfaatkan semua fasilitas yang kita punya untuk anak kita, mengembangkan itu. Suatu saat, insya Allah gitu ya, mudah-mudahan dia bertemu dengan opportunity di dalam hidupnya, maka itu menjadi kecemerlangan. Kalau udah cemerlang, maka anak kita kemudian harusnya menjadi pede, punya self-esteem yang bagus, dia jadi happy. Nah, mudah-mudahan nggak ada tuh anak-anak yang kemudian bingung, kemudian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Aduh, jangan sampai begitu, karena itu teruslah memperhatikan bagaimana anak kita. Nah, ini lanjutan dari Ibu Maria Retno, Mas Nizar mungkin, tapi nggak tahu, bisa nggak dijelaskan sebenarnya validitasnya gimana sih? Sebenarnya pertanyaan saya juga ya. Misalnya kita bicara tentang otak, ya, kemudian otak kok bisa dilihat dari sidik jari, itu gimana? Itu tadi sih yang kepikir sama saya ya. Hai Mas Stanley, ya Allah ada kakak kelas saya tuh Mas Stanley. Hai. Nah, itu bagaimana kaitannya? Kemudian validitasnya, monggo kalau bisa dijelaskan. Kalau tidak apa-apa, karena kami di psikologi memang akan selalu bertanya tentang validitas ini. Silahkan Mas Nizar. Baik, masih Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Retno, masih Mbak Retno. Mbak Retno ya. Jadi begini Bapak Ibu semua, konsep Stephen itu punya 3 kekuatan. Singkatannya adalah ASA, akurat, simple, aplikatif. Akurat. Kenapa konsep Stephen dikatakan akurat? Semua alat tes, baik tes chemical, tes mechanical, tes potensi dan lain sebagainya, itu boleh menyandang kata akurat, itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu validitasnya di atas 95% dan reliabilitasnya di atas 95%. Alhamdulillah, konsep Stephen sudah memenuhi kedua syarat tersebut. Validitas di atas 95% itu rentang riset yang dilakukan di sebanyak 65.000 responden ya. 65.000 responden itu di atas 95% menyatakan hasil tesnya gue banget. Itu validitas. Ya, kemudian reliabilitas. Dari sekitar 300 sampel yang kita tes ya selama 2 periodik ya, di jeda 1 bulan itu failed cuma 2 sampel saja. Yang artinya itu sudah di atas 95%. Itu 2 hal yang menyatakan konsep Stephen adalah validitasnya di atas 95% dan reliabilitasnya di atas 95%. Begitu, Bu Ani. Oke, terima kasih Mas Nizar, Ibu Retno, itu penjelasan dari Mas Nizar. Bagaimana persisnya nanti kita bisa tanyakan ya. Ibu, ini ada Ibu Ayu, maaf ya saya pakai Ibu Lis dulu nih. Ibu Lis, raise hand, Ibu Lis bisa buka cam untuk bertanya? Oh Pak ya, nggak kelihatan nih. Halo. Bentar. Oh iya. Selamat malam Ibu Ani. Selamat malam. Selamat malam Silakan, Pak Nizar. Ya, mohon maaf saya lupa nggak bisa buka kamera lagi, nggak pakai pakaian lengkap. Sudah malam. Oh iya, oke, silakan Ibu. Ini sebetulnya saya tertarik juga ya dengan Stephen. Kemudian juga saya sebetulnya saya percaya, maksudnya gini, saya menggunakan tes jari juga, dan kemudian juga dengan psikometri juga gitu. Kenapa kenapa ada yang nonton bola? Kenapa saya tertarik? Ada pertanyaan dari Ibu Maria ya. Kenapa gitu kalau
kalau saya gini berpikirnya, dengan tes sidik jari, kita akan menemukan modal utama seperti yang Pak Nizar bilang. Jadi modal utamanya. Kemudian dari lingkungannya pun akan kita bentuk. Seperti misalnya bagaimana apakah ada anak yang tidak pernah ditanamkan atau dipupuk bakatnya muncul. Kalau menurut saya bakat itu ada dua. Jadi ada yang bakat kuat dan ada yang lemah. Nah, bakat kuat dan lemah itulah yang membedakan keberhasilan anak ke depannya gitu. Nah, kemudian kalau untuk sidik jarinya itu kita temukan dulu nih bakatnya di mana. Nah, kalau misalnya kita juga bicara tentang struktur otak. Kalau otak itu yang saya pernah pelajari, semakin diasah itu akan semakin menguat dan kemudian kalau tidak diasah akan sedikit demi sedikit lepas gitu ya. Jadi kalau Ibu misalnya ada kita pertanyaan atau mau menjelaskan, Ibu? Maaf, pertanyaannya apa? saya cuman mau mengatakan gini, kalau di sini kan ada beberapa juga yang masih meragukan tentang sidik jari. Kalau saya sendiri menggunakan dua seperti yang Ibu Ani bilang gitu. Kemudian iya, dua-duanya digabungkan. karena Iya. digabungkan. Karena yang pertama kita temukan dulu hal yang Tuhan berikan kepada kita dan kemudian di perjalanannya itu akan ada banyak proses yang Iya, kita betul. jumpai gitu ya. Iya, Seperti iya. bakat itu Iya. juga ada yang kuat dan ada yang lemah. Terus Oke. kemudian juga ya seperti itu Pak. Jadi kebetulan saya juga psikolog, tapi Ya, keren. teman-teman teman-teman juga banyak yang ini ya Bu Ani ya, Iya. yang banyak dialog lah di Iya, iya. psikologi gitu. Saya psikolog, tapi kebetulan saya sangat-sangat terbuka ya dengan Iya. biometri gitu. Sama Karena Bu, berarti saya separuh psikolog, separuh dukun. karena di Jepang sendiri katanya sekarang ini Bu Ani memilih pegawai dengan golongan darah gitu. Iya. Jadi pegawai yang misalnya yang lagi terampil di service itu golongan darahnya apa gitu. Itu kan lebih biometri juga gitu. Iya, ya. Kenapa Walaupun kita juga nggak nggak bisa gabungkan? dianggap itu 100% sih ya. Jadi memang harus Iya, betul. dengan pemeriksaan psikometri itu tadi. Oke, terima Iya, kasih banyak betul. Ibu Terima Lis. kasih, Pak Oke, Nizar, Bu thank Ani. you. Mas Stanley silahkan. Mas Stanley juga resign. Mas Stanley udah di Indonesia ya? Apa masih di Sono? Enggak. Saya di California, di LA. Dari dulu tuh deh. Ini berarti jam Pagi-pagi sekali di sini. Thank you. Biasa, Oke. Pak Stanley. Saya udah tahu sih tentang fingerprint ini dari mungkin hampir 20 tahun yang lalu lah, gitu ya. Ada yang menyediakan jasa itu, tetapi kalau saya baca-baca, saya jadi tetap bertanya-tanya bagaimana fingerprint setiap orang punya fingerprint yang unik kan, dan juga menetap, ya. Tetapi karakter kita, inteligensi kita itu kan bisa berubah karena faktor latihan, faktor belajar dan sebagainya. Bagaimana fingerprint ini bisa menjadi alat untuk bisa kita menginterpretasikan karakter ataupun kepribadian seseorang ataupun inteligensi seseorang. Disitulah saya melihat hubungannya itu bagaimana gitu. Itu yang saya pertanyakan. Dan interpretasinya kan itu tergantung pada Stephen punya konsep atau teori, ya, atau meskipun dikatakan berdasarkan riset dan sebagainya. Tetapi secara ilmiah ini belum bisa diakui, di Amerika pun tidak diakui itu. Ya, yang saya lihat, ya, yang saya baca dari asosiasi atau perkumpulan para ilmuwan Amerika itu tidak mengakui fingerprint itu untuk bisa menggambarkan dengan tepat atau dengan berapa persen tepat kepribadian ataupun inteligensi seseorang atau bakat seseorang. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Kedua adalah
Itu apakah untuk anak-anak ini lebih cocok atau untuk orang dewasa atau untuk orang yang sangat lansia misalnya? Kalau saya misalnya melakukan fingerprint, padahal saya ini sudah merupakan hasil dari segala macam proses belajar, itu bagaimana kecocokannya dengan fingerprint yang saya lakukan misalnya pada waktu saya masih kecil. Ya. Itu kan ya ada berbeda. Ya, Oke. gitu. Terima kasih Mas Stanley. Ini pertanyaan khas psikolog. Sebenarnya tadi sudah agak sedikit terjawab sih sebetulnya, karena pertanyaan saya sama dengan pertanyaan Mbak Ani. Iya. Yang teman saya nih, Mbak Ani teman saya nih. Dan ya. Ya Oke. bagus lah masih bisa bahasa Indonesia, udah lama di California. Oh, justru saya tidak bisa bahasa Inggris. Bisanya bahasa Indonesia. Oke, baik. Betul sekali. Di sini memang juga ada pernyataan bahwa untuk American Psychological Association, APA, itu memang fingerprint itu secara metodologis memang belum bisa diterima. Memang. Jadi dianggap pseudoscience. Tapi ya oke lah, semua ilmu pasti punya pilihan-pilihan untuk diakui atau tidak diakui. Nah, saya sih lebih yang seperti tadi saya katakan, ya udah sih mau pakai ya monggo, nggak mau pakai yang lain juga boleh. Karena ini bukan satu-satunya yang memang harus kita pakai. Tapi benar pertanyaannya tadi, Mas mungkin bisa dibantu jawab sekali lagi. Bagaimana sih sebenarnya sih pertanyaan Mas ini adalah validitasnya bagaimana kok bisa dihubungkan antara itu dengan karakter fingerprint dengan karakter itu tadi gitu ya sebenarnya sih yang Mas Stanley. Iya, saya tidak mempersoalkan soal teori bahwa genetik sama faktor bawaan, genetik sama pengaruh lingkungan itu memang semuanya berperan. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya, tetapi bagaimana fingerprint ini bisa untuk kita menggambarkan itu. Iya, thank you. Kalau Mas Stanley tadi memperhatikan sedikit tentang paparan saya di awal, saya memang mengatakan bahwa genetik yang dimaksud dengan saya maksud dengan yang mungkin Mas Nizar mungkin agak berbeda gitu ya. Jadi itu yang dimaksud Mas Nizar. Kebayang ya pertanyaan Mas Stanley sebenarnya pertanyaan yang umum sering diajukan ke kamu ya sampai kamu berantem mungkin sama temanmu. Enggak ya? Silakan. Tapi ini waktu tinggal 6 menit. Kalau bisa cepat. Masih ada Mas Nugroho, Ibu Lis rasanya udah. Ibu Ayu mungkin nggak usah kali ya. Ibu Ayu tadi dari Steven juga ya. Pasti pertanyaannya mendukung ya. Mungkin nanti Pak Nugroho saya cek ya. Nggak apa-apa ya Ibu Ayu ya. Nah monggo Mas. Ya mendukung kok. Saya tertarik rame seru-seru. Iya. Silakan Mas Nizar untuk Mas Stanley. Masih Bu Ani. Saya salam hormat dulu untuk Pak Stanley. Katanya kakak kelas. Senior gue tuh. Ibu Ani gitu kan. Apalagi saya bukan seorang psikolog Pak Stanley. Saya juga basicnya bukan psikologi. Saya hanya praktisi. Saya praktisi human resource. Sehingga kenapa saya mendalami ini? Karena saya praktisi di dunia profesional saya dulu. Nah, jadi gini Pak Stanley. Apa hubungannya sidik jari dengan karakter? Ya, di dalam ilmu dermatoglyphics ya, itu dikatakan bahwa sidik jari ini itu adalah lambang simbol dari otak kita. Ya, kok bisa? Ya, itu ada keilmuannya. Saya lupa datanya atau referensinya. Tetapi penjelasannya begini. Di dalam sidik jari kita ini, itu kan melingkar-lingkar gitu ya Pak ya? Melingkar-lingkar Bapak Ibu. Nah kalau ada seorang neuroscience yang sudah meneliti dan bahkan sudah membuat sebuah alat, ya, dia meneliti itu ternyata dari titik awal sidik jari kita, kalau ditarik garis sampai ruas garis pertama, kemudian diukur dan dijumlahkan 10 sidik jari kita, ya ukurannya, itu ternyata sama dengan skala lingkar kepala kita Pak Stanley. Ya. Nah, kalau dari sidik jari kita bisa tahu lingkar kepala kita, maka kita bisa tahu lingkar otak kita. Kalau kita tahu lingkar otak kita, maka kita bisa tahu volume otak kita. Volume otak kita itu menentukan tingkat intelijensia seseorang. Itu menurut
penelitian sudah terbukti secara saintifik. Tapi data dan lain sebagainya saya belum punya. Kalau memang Pak Stanley ada nanti butuh, saya akan coba carikan datanya atau referensinya. Dan bahkan Pak Stanley dan Bapak Ibu semua, itu ada alatnya. Jadi kita tinggal cukup memasukkan tangan kita ke alat tersebut. Itu nanti di dalam komputer itu sudah keluar lingkar kepala kita berapa, lingkar otak kita berapa, volume otak kita berapa. Ya. Di dalam konsep Stephen meyakini akhirnya dengan data itu, ya, dengan hasil penelitian itu bahwa tingkat intelijensia seseorang itu bisa dilihat secara kasat mata, dilihat kecenderungannya ya tentunya. Itu dilihat dari lingkar kepalanya. Jadi semakin besar lingkar kepala seseorang, berarti semakin besar lingkar otak. Semakin besar lingkar otak, berarti volume otaknya semakin besar. Volume otak semakin besar, maka tingkat intelijensia seseorang itu cenderung semakin besar. Tapi apakah begitu? Tidak. Karena itu kecenderungan. Ya. Buktinya apa? Yang menyatakan itu tidak hanya kecenderungan. Buktinya adalah Albert Einstein. Lingkar kepala Albert Einstein biasa-biasa aja. Tapi dia jenius. Kemudian ada anak autis yang dia bisa main musik. Dia bisa hafiz 30 juz. Ya, padahal komunikasi aja nggak bisa. Itu juga sebagai bukti bahwa selama otaknya normal, volume otaknya normal, ya itu jika kita treatment dengan intervensi yang tepat, maka dia akan memunculkan materi dasarnya yang dikatakan genetik tadi. Ya, nah kemudian juga yang kedua penjelasannya, kenapa sidik jari itu karakter? Sidik jari ini menggambarkan sesuatu yang unik. Tadi Pak Stanley bilang bahwa tidak ada manusia juga yang sama sidik jari. Mengapa ini juga dipakai oleh kepolisian, oleh CIA, dan FBI. Bahkan ilmu forensik FBI terkini, Mbak, ya boleh Bapak cari, browsing, itu sudah bisa mendeteksi walaupun dari anak-anak, itu anak ini punya kecenderungan jadi teroris atau tidak. Itu ilmu forensik FBI yang terbaru, Pak. Ya. Itu berdasarkan sidik jari kah? Berdasarkan sidik jari, Bu Ani. Ya, dilihat dari pola sidik jarinya. Nah, di dalam konsep Stephen, itu yang dilihat bukan pola sidik jari. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar pola sidik jari itu ada 3 ya. Ada arc, ada loop, ada whirl gitu ya. Tetapi di dalam konsep Stephen yang dilihat bukan polanya, tetapi algoritma. Algoritma sidik jari. Nah, algoritma sidik jari ini ternyata berhubungan dengan memetakan belahan otak dominan yang ada di setiap individu, Pak Stanley, Bapak Ibu semua. Dan setiap belahan otak dominan, limbik kiri, neokortek kiri, neokortek kanan, limbik kanan, dan otak tengah atau otak reptil, itu ternyata punya karakteristiknya masing-masing. Dan ternyata Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sudah mentakdirkan dari 5 belahan otak kita, itu ternyata ada satu yang dominan, yang menjadi pemimpin dari 4 belahan otak lainnya. Itulah yang menjadi materi dasar genetik yang 20%, Pak Stanley. Nah, mengoptimalkan genetik yang dominan 20% plus dikombinasi mengoptimalkan yang 4 belahan otak lainnya dengan cara apa? Ada di konsep Stephen, ada cara-caranya untuk mengoptimalkan setiap belahan otaknya. Ada yang juga menggunakan behavioristik secara lingkungan, ada juga yang memang identik dan memang terkhusus ya cara untuk masing-masing belahan otak dominan. Begitu Bu Ani, Pak Stanley, mudah-mudahan bisa. Ya, terima kasih. Aduh, ini masih ada pertanyaan, masih ada yang itu, tapi kelihatannya udah jam 9. Ibu Bapak mohon maaf, kita terpaksa harus tutup dulu. Terima kasih banyak Mas Nizar. Kesimpulannya adalah bahwa meskipun ini masih menjadi satu perdebatan, cuman mungkin kita melihatnya bahwa ini menjadi satu pertimbangan gitu ya untuk kita gunakan atau tidak kita gunakan, bagaimana kita melihat karakter orang. Tapi memang kita harus menjelaskan, mungkin semakin lama nanti penjelasan secara ilmiah makin meyakinkan gitu, karena
kalau kita bicara ilmiah, memang validitas pasti akan dipertanyakan gitu. Nah, validitas tadi misalnya kita bicara tentang algoritma dan sebagainya, itu mungkin saya ngebayangin dari penjelasan Stephen pun, ini saya lihat itu ada juga penjelasan yang berkaitan dengan MBTI ya, di sana situ berarti itu pakai Jung juga. Nah, ini yang kemudian nanti kita bisa cek bagaimana itu bisa terkait ke sana dan banyak sekali. Jadi kalau kita mau memperdalam, Ibu Bapak, pasti kita akan kemudian bertemu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Disitulah sebetulnya bagaimana kita melihat ini secara ilmiah. Tapi yang paling penting, kalau buat saya nih sebagai penggerak parenting, ilah gaya banget ya saya, penggerak parenting, bagaimana kita memastikan sebagai orang tua, kita memastikan bahwa anak kita itu bertumbuh dengan tepat dan dia menjadi happy. Kalau dia happy, dia bisa menemukan apa yang menjadi pilihan-pilihan dalam hidupnya. Dan ini semua bisa membantu kita untuk membantu anak kita. Jadi membantu kita untuk membantu anak kita, mendampingi anak kita, mengikuti perjalanannya ke depan. Gitu. Karena kemudian minat dan bakat itu kemudian menjadi pilihan-pilihan masa depannya nanti. Nah, yang saya tahu Mas Stanley ini keren banget. Waktu anak saya masih bayi, dia yang motret. Anak saya itu fotonya masih ada tuh dipajang. Asa, kalau kamu dengar itu Om Stanley itu yang dulu motret kamu waktu bayi itu. Keren banget. Terima kasih. Ani juga udah membantu saya banyak waktu saya menikah. Jadi keren banget. Jadi minat dan bakat itu memang akhirnya memang harus kita pupuk. Apapun pendidikan kita, apapun yang diinginkan orang tua kita, akhirnya kita yang menentukan. Dan itu yang kira-kira menjadi penting sekali. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi terima kasih. Ini bukan untuk mengklaim mana yang benar, mana yang tidak benar. Mohon maaf kalau masih ada yang belum puas. Bu Ani. Pak. Ya, Aritonang. Bu Ani. Yes. Tadi ada satu pertanyaan Pak Stanley yang belum saya jawab. Boleh saya jawab sedikit? Boleh, silakan yang terakhir ya. Ya. Tadi pertanyaan kedua Pak Stanley, apakah kecil, untuk yang sudah lansia, dewasa, gitu ya? Ya. Yang sudah dewasa seperti Pak Stanley atau Bapak Ibu sekalian itu masih bermanfaat tes Stephen. Tes Stephen itu tadi saya bilang ada 3 kelebihannya. Satu akurat tadi, yang kedua simple ya. Simple itu kenapa? Tesnya nggak sampai 5 menit, hasil keluar tidak lebih dari 10 menit, ya. Kemudian cukup mengingat 1 mesin kecerdasan, cukup mengingat 1 personality genetik. Itu kenapa dikatakan simple. Dan jawaban untuk Pak Stanley adalah yang ketiga, yaitu aplikatif. Konsep Stephen itu bisa dipraktekkan untuk mulai dari anak 2 tahun hingga kakek nenek. Ya. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya di yang ketiga, aplikatif, yaitu multi-angle field. Sampai hari ini Pak Stanley dan Bapak Ibu semua, konsep Stephen ini bisa menyelesaikan problem ya kehidupan di 17 aspek kehidupan Pak Stanley. Mulai dari tadi parenting, milih sekolah, milih profesi, milih mengetahui gaya leadership, gaya managerialship, gaya spiritual, terus bahkan memilih bisnis, mengelola bisnis, ya, kemudian juga komunikasi pasangan, bahkan bagi yang belum punya jodoh, itu memilih jodoh ideal. Bagi yang sudah nikah, akhirnya bisa tahu secara genetik bahasa cintanya seperti apa antar pasangan. Yang kedua adalah jalur rezeki setiap postur pasangan. Di konsep Stephen, Pak Stanley dan Bapak Ibu semua, itu ada 25 postur pasangan. Ya, 25 postur pasangan dengan 3K yang berbeda-beda. 3K ini apa? 1, komunikasi. Yang kedua, kasab. Kasab itu adalah jalur rezekinya. Dan yang ketiga, ini agak 17 tahun sedikit, yaitu kasur. Bagaimana cara memuaskan masing-masing pasangan di atas kasur setiap postur pasangan tadi, 25. Sehingga, jadi, bagi yang dewasa sekalipun, itu sangat bermanfaat, Pak Stanley. Terima kasih. Thank you, Mas Nizar. Ibu Bapak, mohon maaf nih, udah jam 9 lebih. Kalau Anda mau tes atau mau tanya lebih lanjut, saya udah kasih tuh nomornya
Mas Nizar bisa dicatat ya, ada di chat. Kemudian ini juga ada testimoni lagi, benar Mas Nizar, suami saya setelah tes swing tahu kalau keren ya, oke. Jadi ini masih tergantung bagaimana kita memanfaatkan ya, bisa iya bisa tidak, tapi please kita nggak usah menjadi terlalu berpegang pada keyakinan diri, karena yang namanya ilmu itu kita harus seluas-luasnya memahami bahwa yang percaya bahwa ini masih pseudo ya silahkan, yang udah yakin bahwa ini bisa diterima ya monggo, karena dulu kan kayak NLP, hypnotic, itu kan dulu awalnya juga pseudo, sekarang udah mulai bisa diterima gitu. Karena itu mudah-mudahan fingerprint memiliki lebih banyak penelitian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang validitas itu. Nah, Ibu Bapak, kabar baiknya juga mungkin 2 atau 3 kali nanti kita akan ketemu dengan namanya Dr. Meta. Dr. Meta itu juga akan melanjutkan pembahasan ini, tapi dia akan menjelaskan tentang bagaimana kalau DNA itu kemudian bisa melihat bagaimana mungkin sedikit tentang karakter, karena dia dokter dan dia memiliki klinik namanya InHarmony. Di sana Dr. Meta juga sudah mulai pakai itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang melalui DNA. Kalau ini kan dengan sidik jari, dia mencoba menjelaskan dengan DNA. Nanti kita cari waktunya dia gitu. Kemudian tadi yang muridnya Pak Fidelis juga tenang aja, kita akan juga dengan Pak Fidelis bicara tentang personality quotient. Nanti kita akan juga membahas itu. Tapi untuk the next nanti di 25 Oktober kita akan bicara tentang anger management untuk parent. Ya, nanti akan segera saya tayangkan flyernya di grup. Bagi Bapak Ibu yang belum join di grup, silahkan untuk mendapatkan materi-materi ya, informasi webinar dan gratis kalau OTH, untuk banyak sekali tema-tema yang akan kita bahas untuk kebahagiaan anak kita tujuannya. Baik, terima kasih banyak Mas Nizar dan Kua, terima kasih, keren banget. Ibu Bapak sekalian, monggo silakan buka mic untuk mengucapkan terima kasih kepada Mas Nizar atas waktunya hari ini, kita bisa bertemu. Terima kasih. Terima kasih Mas Terima Nizar. Terima kasih semua, terima kasih. Stanley, terima kasih. Jam berapa di sana? Sama-sama. Di sini jam 7. Terima kasih. Jam 7 pagi. Ya. Oke, terima kasih banyak. Maaf Pak Nugroho tadi nggak sempet di ini. Oke, thank you Mbak Kiki, terima kasih udah hadir. Baik, Ibu Inge, terima kasih banyak. Bu Ani, Mbak Nizar, Iya. terima kasih. Ya, Mas Stanley silakan melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita tidur Ya. kamu kerja ya. Mas Stanley, senang bisa kenalan sama Pak Stanley. Ya, sama-sama. Saya Keren masih ya, banyak keren. pertanyaan, tapi ya samalah intinya pertanyaan saya seperti Iya. itu. Oke. Terima kasih Ibu Bapak. Ya. Ya, karena sekali bisa ditutup mungkin